Hai adik-adik, selamat datang di channel Creative Solutions, tempat belajar yang asik dan nggak ngebosenin. Di seri video pembelajaran kali ini, kita bakal bahas materi pelajaran informatika kelas 7, fase D kurikulum merdeka, yaitu dampak sosial informatika. Setelah menyimak video ini, diharapkan kamu mampu memahami perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Mampu mengidentifikasi dampak positif dan negatif TIK dalam kehidupan sehari-hari. Mampu menyadari pentingnya etika digital, privasi, dan keamanan, data pribadi, serta mengenali peluang dan tantangan kolaborasi di dunia maya. Gimana? Udah siap untuk menyimak videonya? Ayo langsung kita belajar bareng-bareng ya! Adik-adik, pernah nggak sih kamu berpikir gimana teknologi memengaruhi kehidupan sehari-hari kita? Mulai dari belajar, berinteraksi dengan teman, bahkan bermain. Ternyata, teknologi informatika telah mengubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses informasi. Perkembangan teknologi yang cepat, ditambah lagi dengan munculnya media sosial, membawa dampak sosial yang luas. Komunikasi global dan instan memungkinkan kita terhubung dengan orang di seluruh dunia dengan mudah. Kemudahan akses ke berbagai informasi dan pengetahuan membuka banyak peluang baru. Inovasi yang didorong oleh teknologi informatika juga telah memacu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman tentang peran informatika dalam masyarakat modern sangat penting agar kita dapat memanfaatkannya secara bijak dan optimal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Adik-adik, kamu tahu nggak? Zaman dulu, komputer itu ukurannya segede lemari loh. Tapi sekarang, kamu bisa bawa komputer mini di kantong kamu. Yap, smartphone. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat banget dalam beberapa dekade terakhir. Kini, kita telah melihat transformasi dari komputer besar hingga smartphone canggih yang dapat dibawa kemana aja. Jadi, praktis banget kan? Kemajuan ini ditandai dengan internet yang semakin cepat dan merata, perangkat yang lebih kecil dan mudah digunakan, serta adopsi teknologi cloud dan AI yang semakin luas. Perkembangan TIK ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama generasi muda. Belajar daring menjadi populer, koneksi global dapat terjaga setiap saat, dan peluang kerja digital terbuka luas. Dulu kita belajar dari buku, sekarang bisa lewat YouTube, Google, bahkan AI. Komunikasi juga makin gampang, chatting, video call, semua bisa dalam hitungan detik. Dampak positif informatika. Teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari, dan hal ini membawa dampak positif yang banyak buat kita. Contohnya, memudahkan komunikasi dengan orang lain melalui media sosial. Kita bisa berbagi informasi, berinteraksi, dan tetap terhubung dengan mudah. Bahkan, kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di berbagai penjuru dunia. Di bidang ekonomi, teknologi informasi menciptakan peluang bisnis baru dan meningkatkan efisiensi.
kamu pasti udah kenal banget kan dengan Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. E-commerce memungkinkan bisnis berkembang pesat dengan jangkauan yang lebih luas. Di dunia pendidikan, teknologi informasi juga bawa manfaat yang banyak banget loh. Contohnya, belajar jadi lebih fleksibel. Kamu bisa belajar kapan aja, dari mana aja. Akses materi belajar juga lebih variatif. Kamu bisa mengakses video pembelajaran, e-book, modul digital, dan kursus online interaktif untuk belajar mandiri. Selain itu, guru juga dapat memanfaatkan teknologi untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan menarik minat siswa, seperti kuis, digital, dan simulasi. Selanjutnya, akses informasi jadi lebih luas. Bagi kamu yang punya rasa penasaran dan ingin tahu yang tinggi, kamu bisa dengan gampang cari informasinya, asal tahu cara nyarinya dan bisa memilah informasi yang valid dan terpercaya. Kamu jadi bisa ngerti apa aja deh. Keren kan? Selain itu, kolaborasi dan kerjasama jadi makin gampang. Kerja kelompok bisa online bareng Google Docs atau Zoom. Dengan kemajuan informatika, proses belajar mengajar menjadi lebih fleksibel dan interaktif, membuka banyak peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dampak negatif informatika. Tapi, kamu juga harus waspada, karena nggak semua dampaknya positif loh. Ada juga sisi negatifnya, seperti kecanduan game atau media sosial. Hal ini bisa berdampak buruk buat fisik dan mental kamu. Kecanduan game online dan media sosial bikin kamu jadi malas beraktivitas dan berinteraksi langsung dengan teman-teman. Bermain game dan media sosial yang terlalu lama juga bisa menurunkan fokus belajar. Penyebaran berita palsu atau hoax juga menjadi sisi negatif dari perkembangan teknologi informasi. Dan yang paling bahaya, yaitu ancaman privasi dan cyberbullying. Ini bisa ngerugiin kamu dan orang lain. Makanya penting banget buat bijak pakai teknologi. Etika dunia digital. Etika dalam penggunaan teknologi informasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif. Jadi, etika digital itu kayak aturan sopan santun di dunia maya. Apa aja sih etika digital itu? Pertama, kita harus menggunakan TIK dengan bijak. Hindari penyebaran hoax dan informasi yang menyesatkan karena hal itu dapat menimbulkan kerugian. Kedua, kita harus menghormati privasi orang lain. Jangan menyebarkan data pribadi tanpa izin, karena itu melanggar hak-hak mereka. Ketiga, menghormati hak cipta, tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain. Keempat, kita harus memanfaatkan TIK untuk memberikan manfaat positif. Gunakan teknologi untuk pembelajaran dan hal-hal yang membangun, bukan untuk hal-hal yang merugikan. Dan kelima, mematuhi aturan dan kebijakan hukum yang berlaku, meski di dunia maya, tapi aturan dan hukumnya berlaku dan berdampak kepada dunia nyata kita. Dengan menerapkan etika dan tanggung jawab dalam penggunaan TIK, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang aman, nyaman, dan bermanfaat bagi semua. Informasi pribadi dan pentingnya privasi. Data pribadi adalah informasi yang harus dijaga kerahasiaannya untuk melindungi privasi kita. Jika data pribadi bocor, dapat berisiko pada pencurian identitas dan penyalahgunaan data yang merugikan kita. Setiap individu memiliki hak untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi mereka. Pemerintah telah membuat undang-undang dan regulasi untuk melindungi data pribadi, seperti Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE adalah undang-undang yang mengatur
penggunaan teknologi informasi di Indonesia, termasuk transaksi online, perlindungan data pribadi, dan keamanan informasi. Tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat dari dampak negatif teknologi seperti penipuan online, penyebaran konten ilegal, dan pelanggaran privasi. Undang-Undang ITE juga mengatur tentang pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong dengan sanksi yang jelas bagi pelanggar. Pasal-pasal ini bertujuan untuk menjaga etika dan moral dalam berinteraksi di dunia maya. Sebagai warga digital, kita harus mematuhi Undang-Undang ITE untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman. Nah, adik-adik, untuk menghindari hal-hal yang nggak kamu inginkan dalam bermedia sosial, ada beberapa tips yang bisa kamu terapin. Pertama, verifikasi informasi dan gunain password yang kuat. Aktifkan autentikasi 2 langkah untuk keamanan tambahan. Kedua, jangan pernah kasih informasi pribadi ke sumber yang nggak bisa dipercaya. Ketiga, amankan informasi sensitif dengan enkripsi dan jangan lupa update perangkat lunak keamanan secara teratur. Keempat, jangan gampang tergiur dengan tawaran yang tiba-tiba minta kamu buat masukin data pribadi supaya dapat hadiah atau klik link sembarangan. Dan terakhir, jangan takut buat laporin setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Kolaborasi di dunia digital. Kolaborasi di dunia digital memungkinkan orang untuk bekerja sama dengan mudah dan cepat, meskipun berjauhan secara fisik. Menggunakan platform seperti Zoom dan Google Meet, Google Docs, Spreadsheet, Trello, dan sebagainya dapat dimanfaatkan secara bersama untuk memudahkan koordinasi dan pertukaran ide. Kolaborasi online juga dapat meningkatkan kreativitas dengan memungkinkan ide-ide baru bermunculan dari berbagai daerah atau negara. Selain itu, siswa dan guru bisa saling berbagi ilmu tanpa batasan ruang dan waktu, mendorong pembelajaran yang lebih efektif. Nah, adik-adik, demikianlah pembahasan tentang pentingnya memahami teknologi dan dampaknya, menjaga privasi data, serta memanfaatkan teknologi secara positif. Pemahaman dan sikap yang bijak akan membantu kamu memanfaatkan perkembangan informatika untuk kehidupan yang lebih cerdas, aman, dan produktif. Dengan menerapkan langkah-langkah tadi, kamu bisa menyambut masa depan yang cerah dengan menggunakan teknologi secara bijak. Jadi, teruslah belajar, berkolaborasi, dan manfaatkan teknologi untuk mencapai potensi terbaikmu. Sekarang, kamu udah paham kan dengan materi dampak sosial informatika? Biar lebih yakin, kalau kamu udah paham, yuk jawab pertanyaan berikut ini ya. Menurut pendapatmu, gimana sih cara memanfaatkan teknologi informatika dengan bijak? Dan gimana cara supaya kamu bisa aman dalam bermedia sosial? Langsung tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu supaya kita bisa belajar bareng. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.